Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama kali puja-puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sampai kita bisa memulai mata pelajaran kita akidah akhlak untuk hari ini. Tidak lupa pula salawat beriringan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat diterapkan, dapat dilaksanakan kepada anak-anak murid saya sekalian. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doanya. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga doa kita terkabulkan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya saya absen terlebih dahulu. Kepada Tasya hadir, kepada Rangga hadir, kepada Putri hadir, kepada Siti hadir, kepada Faiz Hadir. Oke, alhamdulillah untuk hari ini anak-anak murid saya sekalian hadir semua. Suatu hal yang luar biasa, anak-anak murid saya sekalian masih bersemangat untuk menuntut ilmu, datang ke sekolah untuk menuntut apa yang harus kalian dapatkan untuk masa depan kalian. Baiklah, untuk mata pelajaran kita pada hari ini adalah adab membaca Al-Quran, adab membaca doa, dan bagaimana mempraktikkan membaca Al-Quran dan baca doa menurut agama Islam. Membaca Al-Quran adalah suatu bentuk ibadah dalam umat Islam. Tentunya ada adab membaca Al-Quran yang baik dan perlu dicontoh sebagai umat muslim. Agama Islam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia, termasuk tentang tata krama dalam membaca Al-Quran. Karena itu kita harus mengetahui ajarannya serta menjadi Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup. Kita harus selalu membaca, menghafalkannya setiap hari agar kita bisa lebih dekat oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran, kita banyak mendapatkan manfaat. Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini dijadikan pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan agar memperoleh berkah di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang mempelajari serta mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran, maka ia akan memperoleh manfaatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya." Subhanallah. Baiklah, adab membaca Al-Quran terbagi atas 10. Yang 1, membersihkan mulut. Adab membaca Al-Quran yang pertama yakni dengan menjaga kebersihan mulut. Membersihkan mulut termasuk adalah adab dalam membaca Al-Quran. Hal ini dikarenakan mulut sebagai tempat makhraj huruf atau tempatnya keluar huruf dalam Al-Quran. Yang kedua, dalam keadaan bersuci. Jadi kita ketika membaca Al-Quran, kita harus mengambil wudhu terlebih dahulu. Kita harus keadaan bersuci. Sebelum memulai membaca kitab suci Al-Quran, seseorang harus dalam kondisi bersuci, baik dalam pakaiannya maupun berwudu, yang merupakan persyarat dari setiap ibadah. Al-Quran adalah kitab suci yang mulia dan kewajiban umat muslim untuk menjaganya dengan baik. Yang ketiga, duduk tegak menghadap kiblat. Karena Al-Quran adalah bentuk ibadah, cobalah untuk duduk menghadap kiblat.
alangkah baiknya kita duduk menghadap kiblat. Ini merupakan adab membaca Al-Quran yang berikutnya dalam Islam. Al-Quran bukanlah sembarang buku biasa, melainkan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, sebagai umat Muslim, kita harus menghargainya dengan duduk di tempat yang layak dalam posisi yang tegak. Yang keempat, membaca tawuds. Jika kita ingin membaca Al-Quran, kita harus membaca tawuds terlebih dahulu. Tawus atau tawuds adalah doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Meski hukumnya sunnah, adab membaca Al-Quran ini tentu menjadi langkah berikutnya yang harus diterapkan. Yang kelima, ada tartil Al-Quran. Jika ingin membaca Al-Quran, harus memilih tempat yang tenang dan membacanya secara perlahan atau tartil. Mengutip dari Al-Hasanah, tartil menurut arti kata adalah perlahan-lahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir berarti membaca sesuai hukum tajwid serta membaca secara perlahan akan membantu seseorang untuk memahaminya, mentaburi maknanya. Yang keenam, ada memegang dengan tangan kanan. Janganlah kita sekali-sekali memegang dengan tangan kiri. Dengan memenuhi sunnah Nabi, seorang harus memegang Al-Quran di tangan kanannya untuk menunjukkan adab membaca Al-Quran. Yang ketujuh, memperhatikan hukum tajwid. Adab membaca Al-Quran yakni dengan memperhatikan hukum tajwid. Dalam setiap ayat ketika membaca Al-Quran, Al-Quran harus dibaca dengan hati-hati dalam hal pengucapan yang benar. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kompleks dan sedikit kesalahan dapat menyebabkan perubahan dalam arti sebenarnya dari kata-kata tersebut. Yang kedelapan, istirahat ketika mengantuk. Ketika kita mengantuk, istirahatlah. Janganlah sampai kita mengantuk ketika kita baca Al-Quran. Nanti fatalnya kita bisa salah dalam membaca Al-Qurannya. Dan yang ke-10 itu ada menutup dengan doa. Yang maha benar Allah, yang maha agung dan Rasulnya yang mulia telah menyampaikan, dan kami atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Menurut Syekh Muhammad Maki dalam kitab Nahyatul Qouli Mufid ini tajwid, ini dianjurkan untuk doa penutup dalam adab membaca Al-Quran. Berikutlah itu adalah adab-adab membaca Al-Quran. Kita akan memasuki adab membaca doa. Baiklah, yang kedua adalah adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa antara lain yaitu yang pertama, berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Fadlah bin Ubad radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, masuklah seorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan sholat dan berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah rahmatmu kepadaku. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah tergesa-gesa, wahai orang yang tengah berdoa. Apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat, lalu engkau duduk berdoa, maka terlebih dahulu pujilah Allah dengan puji-pujian yang layak baginya, dan bersolawatlah kepadaku, kemudian berdoalah. Kemudian datang orang lain setelah melakukan sholat, dia berdoa dengan terlebih dahulu mengucapkan puji-pujian dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah, niscaya akan mengabulkan doamu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Yang kedua, doa adalah wujud permintaan kita kepada Allah. Maka dari itu, ketika kita minta sesuatu kepada Allah, sebaiknya dimulai dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdoa di waktu mustajab supaya doa lekas dikabulkan oleh Allah. Seorang muslim dapat memperhatikan waktu-waktu yang mustajab untuk memanjatkan sebuah doa
waktu yang mustajab untuk berdoa, yakni seperti di hari Arafah. Yang ketiga itu berdoa menghadap ke arah kiblat. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangannya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak terkabulkan." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dan beliau hasankan. Yang terakhir, yang keempat, melemah lembutkan suara kita berdoa. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 55, Allah meminta hambanya untuk memanjatkan doa dengan lembut atau dengan mengatur volume agar tidak terlalu keras tetapi juga tidak terlalu rendah. Baiklah, itulah adab ketika kita berdoa. Semua apa yang kita lakukan harus mempunyai adab, harus mempunyai etika kita. Baiklah, di sini saya minta kepada anak saya Faiz dipersilahkan untuk coba dibacakan surah Al-Fatihah. Kepada Faiz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, alhamdulillah kepada anak-anak Bapak, Faiz sudah paham dan sudah membaca surah Al-Fatihah dengan baik. Teruslah kita belajar dalam membaca Al-Quran, membaca doa. Ketika kita berdoa, kita harus merendahkan volume kita yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Teruslah kita berdoa, terus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa Allah selalu melindungi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak saya yang telah datang untuk menuntut ilmu pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan ilmunya dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja. Ketika Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun, karena yang maha sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.